Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Dinda Aulia Foresti. Saya akan menjelaskan materi saya mengenai kekuasaan Mongol Islam di Asia Tengah. Mongol sendiri merupakan sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberia dari arah utara menuju wilayah Mongolia. Bangsa Mongol sendiri dikenal sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Mereka biasa hidup sederhana dengan cara berburu binatang dan mengembala domba. Orang-orang Mongol pada awalnya sebagian besar menganut ajaran Nestoria dan Samaniyah. Tetapi mereka juga menyembah matahari saat terbit dan menyembah binatang. Karakter Karakter yang paling menonjol dari bangsa Mongol sendiri adalah mereka sangat patuh kepada kepala suku dan pimpinan mereka. Bangsa Mongol muncul bersamaan dengan bangsa Hun di Asia Tengah atau yang dikenal dengan bangsa Tartar. Para penguasa Mongol banyak banyak menyumbangkan jasa dalam kemajuan negara dan dan rakyat walaupun pada akhirnya bangsa ini dilenyapkan selamanya dari peta dunia. Yang pertama saya akan membahas mengenai dinasti Ilkhan yang merupakan salah satu cabang rumpung dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang berada di wilayah daratan Asia Timur berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Republik Rakyat Cina di sebelah selatan mempunyai nilai keutamaan yang berbeda dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Mulai dari kontroversi lahirnya bangsa Mongol hingga pada gaya kepemimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan yang dikenal sebagai sosok legendaris penakluk beberapa negara. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan berhasil meluluhlantahkan Transoxania dan Khurasan pada tahun 1219 Masehi sampai dengan 1231 Masehi. Kemudian mereka juga berhasil menumbangkan kekuasaan Saljuk Ram pada tahun 1235 sampai dengan 1236 Masehi. Dan setelah itu mereka juga menghancurkan kota Baghdad dan Khalifah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Pasukan kencana dari kumpulan beberapa suku Mongol berhasil menyapu wilayah kota-kota, budaya, perdagangan, ilmu agama, dan filsafat selama setengah abad dengan menghancurkan beberapa negara dengan tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, bangsa Mongol berhasil menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi dan hal tersebut juga menandakan awal kehancuran bagi peradaban Islam. Jadi pada saat itu dinasti Ilkhan tuh dipimpin oleh Hulagu Khan yang dikenal dengan sebutan Hulegu atau Halaku yang merupakan keturunan Khan pertama dari dinasti Khan yang menguasai wilayah Persia. Kehancuran kota Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, hal tersebut menjadi awal mula didirikannya kerajaan Mongol dengan gelar Ilkhan. Perkembangan Islam pada masa dinasti Ilkhan mengalami kemunduran. Walaupun pada saat itu kehidupan beragama pada masa pemerintahan Hulagu Khan sangatlah toleran. Tetapi kemajuan Islam di antara bangsa Mongol sangatlah lambat jika dibandingkan dengan agama Kristen dan Buddha pada saat itu. Selanjutnya, perkembangan Islam baru mulai mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Ahmad Teguder yang ingin mengislamkan seluruh bangsa Mongol dan membawa mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, banyak masyarakat bangsa Mongol yang menolak untuk meninggalkan agama yang dianutnya. Sehingga Ahmad Teguder cara menggunakan cara agar mereka tetap mau masuk ke agama Islam dengan memberikan hadiah, anugerah, pangkat serta kehormatan. Sehingga banyak sebagian orang yang akhirnya masuk Islam pada era Ahmad Teguder. Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat Mongol yang tidak menyukai pemerintahan Ahmad Teguder ini yang menyuruh masyarakat untuk menganut ajaran agama Islam. Hingga akhirnya Ahmad Teguder diturunkan dari tahtanya yang hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah itu pada masa pemerintahan Ghazana Khan yang pada saat itu ia masih menganut agama Buddha,
Tapi diam-diam pada saat itu diam-diam Ghazan kan sering melakukan diskusi dengan Sheikh Sadr al-Din eh, un- untuk bertanya mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Pada saat itu Ghazan bertanya sedetail-detailnya mengenai ajaran agama Islam, dan Sheikh Sadr al-Din pun menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat kuat dan jelas. Pada akhirnya Ghazan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan di hadapan Sheikh Sadruddin Ibrahim dan para saksi lainnya. Setelah itu, setelah 4 bulan masa pemerintahan Ghazan Ghazan ini, Ghazan memerintahkan seluruh tentaranya untuk menghancurkan kuil Buddha, gereja, sinagor di seluruh kota Tabriz, yang kemudian membangun kembali masjid dan madrasah di tempat yang sama saat Hulagu menghancurkan puluhan madrasah dan masjid yang megah. Selanjutnya, setelah pemimpin dinasti Ilhan masuk Islam, masyarakat dari kalangan bangsa Mongol dapat menerima dan ikut masuk agama Islam. Dikarenakan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang, sehingga hal tersebut membuat adanya keinginan mereka untuk tertarik memeluk ajaran agama Islam. Para penguasa dari dinasti Ilkhan sejak masa kekuasaan Ghazan Khan mulai memperhatikan Islam dan kepentingan masyarakat Muslim, serta memposisikan dirinya melalui pembaruan dengan lingkungan masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat Muslim, terlebih Muslim yang berada di Iran, telah mendapatkan kemerdekaan mereka kembali. Dengan hadirnya Ghazan Khan sebagai penguasa dinasti Ilkhan, Islam sedikit demi sedikit mulai meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanism. Selanjutnya, kebijakan Mahmud Ghazan terhadap masyarakat Islam di daerah Persia telah meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanism bangsa Mongol. Jadi dengan adanya kehadiran Ghazan Khan di tengah-tengah masyarakat Muslim yang mengalami penderitaan dari bangsa Mongol, hal tersebut merupakan kemenangan besar bagi umat Islam. Ghazan Khan menetapkan pemerintahannya dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Walaupun pada mulanya Ghazan Khan beragama Buddha, akan tetapi Ghazan Khan telah mempelajari agama-agama lainnya sebelum memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ketertarikan Ghazan Khan untuk masuk Islam dikarenakan pengaruh seorang menterinya, yaitu Sheikh Sadr al-Din, seorang ulama yang terkemuka, dan juga Nauruz, seorang gubernur untuk beberapa provinsi di Syria. Dalam catatan sejarah, Sultan Ghazan merupakan raja Mongol pertama yang mencetak uang dinar dengan inskripsi Islam. Syariat Islam kemudian kembali ditegakkan dan undang-undang kerajaan diganti dengan undang-undang yang berasaskan Islam. Pada bulan November tahun 1297 Masehi, Amir-Amir Mongol mulai memakai jubah dan surban dan membuang pakaian adat dari nenek moyang mereka. Walaupun perubahan itu menyebabkan sebagian masyarakat Mongol yang masih menganut agama Buddha merasa tidak puas dan terus-menerus menyebarkan kritik dan meletuskan sejumlah pemberontakan, tetapi pemerintahan Ghazan relatif cukup aman. Reformasi lain yang ia lakukan ialah pengurangan pajak dan penyusutan jumlah pelacuran di banyak lokasi di seluruh negeri. Yang terakhir, Sultan Ghazan wafat pada tanggal 17 Mei tahun 1304 Masehi dalam usia 30 tahun disebabkan konspirasi politik yang bertujuan untuk mengangkat Ala Frank, putra saudara sepupunya Gai Khatu. Kematian Sultan Ghazan ditangisi seluruh masyarakat di Persia karena mereka menganggap Sultan Ghazan bukan hanya seorang negarawan muda yang bijak dan taat beribadah, tetapi juga uh, pelindung ilmu dan sastra, dan juga penyelamat bagi umat Islam pada saat itu. Sekian dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.